Amin, shalom. Selamat pagi. Suaranya pagi-pagi sudah semi klasik. Agak serak ya, kemarin bicara terus. Sudah lama ya gak ketemu ya. Amin. Yang sudah melihat saya, kenal saya sudah banyak nih. Banyak yang baru kayaknya nih. Ya, banyak yang baru, puji Tuhan. Ketemu lagi hari ini, kita BBM sudah naik. Bensin sudah naik. Saya mau katakan kepada kita, saya tadi duduk di sini, Tuhan bilang sampaikan apa yang situasi yang ada sekarang ini. Saya mau sampaikan bahwa kenaikan BBM itu merupakan akhir daripada materai 3. Ya. Mari kita lihat dulu ayatnya. Tadinya saya nggak mau sampaikan ini, tapi mau sampaikan sedikit. Wahyu 6. Sudah? Wahyu 6 ayat yang ke-6 kita mulai aja. Saya singkat, saya mau sampaikan kepada kita ya. Dan aku mendengar, Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Rusakan minyak dan anggur itu dalam bahasa asli dari Alkitab ini adalah jangan sampai minyak itu naik harganya. Ya, kalau Anda baca di Alkitab yang lain ya, nanti aja minumnya. Thank you. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning yang sedang bermain sekarang, yang hijau yang kuning ini. Kloros ya dalam bahasa aslinya ya. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang buas yang di bumi. Singkat aja saya mau sampaikan. Untuk selanjutnya dan sekarang sedang berjalan, kalau Anda mengikuti firman Tuhan, Tuhan sudah tidak lagi duduk di taktanya. Tuhan sudah berdiri sekarang. Ketika Tuhan berdiri, ya, dalam nubuatan di kitab Habakuk 3 ya, akan diawali dengan pandemi sampar. Maka gak heran kalau sekarang ini banyak yang jatuh. Ya. Kita akan menuju secupak gandum sedinar, artinya 3 cupak jelai sedinar, bahwa nanti orang kerja hanya 1 hari itu untuk mendapatkan sedinar. Gaji sehari itu hanya mendapatkan seliter makanan doang. Kalau jelai itu adalah yang kualitasnya lebih rendah, maka bisa dapat 3 liter. Ya, kita akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Siap-siap, bukan saya nakutin nih. Akan menuju ke situ. Ya. Saudaraku yang terkasih, dan dikatakan lagi tadi, 1/4 bumi akan dihilangkan. Ya. Kalau kita baca lagi di selanjutnya di kitab Matius, ada pemisahan umat Tuhan maupun bangsa-bangsa. Ini sudah mulai. 1/4 daripada umat dan 1/4 dari bangsa-bangsa akan dihabiskan. Sudah satu yang jelas. Sri Lanka. Dia mengalami, dikatakan negara itu pilot. Sungguh sulit kalau negara itu sudah udah bangkrut, pilot. Saudara, hidup sangat susah. Tiap malam Anda tidak bisa lagi menikmati AC, Anda tidak bisa menikmati lagi lampu, ya internet, semua enggak ada. Negara miskin. Ya, banyak yang mati. Dan sudah diagendakan oleh PBB sebentar lagi 25 negara. Ya. Nah, itu juga presiden kita juga sudah mencanangkan, sudah menyampaikan 25 negara yang akan menyusul. Setelah 25 negara selanjutnya 60 negara, berarti sudah 1/4. Sebentar lagi 1/4 dari penduduk bumi ini habis. Ini ada satu perikop secara khusus kalau mau dikhotbahkan tentang akhir zaman. Saya menyampaikan saja. Oleh itu siap-siap, kita akan menghadapi banyak krisis. Krisis apa yang pertama? Anda akan mengalami banyak krisis dengan manusia-manusia yang krisis karakter. Hati-hati. Ya. Sedikit aja nanti bermasalah dengan kita. Manusia makin jahat. Bukan hanya orang yang
percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan pun ya sama jahatnya. Ya. Bukan hanya umat, pendeta juga banyak yang jahat. Nampak nanti malaikat-malaikat yang menyerupai terang. Ya, pendeta-pendeta yang sepertinya baik tapi hatinya lain. Dia hanya meraup keuntungan, mencari sesuatu keuntungan dari firman. Hati-hati. Saudaraku, inilah yang akan terjadi. Krisis global terjadi. Banyak kelaparan. Sekarang ini selama 50 tahun sedang terjadi kegagalan dalam panen beras. Ya, gandum pun juga mengalami kegagalan. Kita tidak menghasilkan gandum. Kita dari Ukraina. Ukraina sedang perang. Pupuk juga dari Rusia. Tidak lagi bisa diekspor. Perang. Lintas laut juga perdagangan mengalami masalah. Ini memang udah menuju ke sana, kesulitan besar. Dari persediaan gandum yang ada di dunia, sekarang ini mungkin sekitar 2 bulan lebih, habis sudah. Kita tidak bisa menikmati gandum nih selanjutnya nih. Ya, makanya pemerintah juga sedang mencanangkan menanam yang menggantikan gandum. Tapi apapun yang terjadi, bagaimanapun pintarnya manusia, ya, teknologi dan apapun tidak bisa menjawab untuk kebutuhan. Tidak bisa menjawab. Karena firman Tuhan mengatakan, hari makin hari akan menuju kepada kehancuran. Amin. Kenaikan harga kalau sudah naik, gak bisa turun lagi. Diperkirakan 10 tahun ke depan, itu akan semua terus naik. Tapi yang luar biasanya Tuhan katakan, taatlah, patuhlah dengan firman. Tuhan akan memelihara. Ya, bagi yang setia, jangan perlu takut, jangan khawatir, bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab luar biasa. Jadi ya kita nggak perlu takut. Nah, saya mau masuk dalam apa yang mau disampaikan pagi hari ini dalam keadaan yang ada secara singkat yang sudah saya sampaikan. Kita harus merubah daripada dasar ibadah kita yang benar. Ya, kalau kita beribadah, kita melakukan firman tanpa dasar yang benar, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ironisnya sekarang ini masih banyak orang belum mengerti dan menyimak betul-betul tentang firman. Saya bukan bermegah diri, tapi saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh. Saudaraku, bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka mempunyai 3 rukun agama, kewajiban melakukan agama. Yang mereka lakukan 3 ini dengan sungguh-sungguh. 1, memberi sedekah, memberi. 2, berdoa. 3, berpuasa. Ya, mari kita buka Matius 6. Matius 6. Kita lihat perikopnya dulu. Yang pertama, hal apa? Memberi sedekah. Perikop yang kedua, hal yang ketiga tentang hal berpuasa. Tetapi ada nasihat 2, janganlah khawatir tentang kekhawatiran dan jangan mengumpulkan harta ini. Kalau Anda baca selanjutnya ini tentang mengumpulkan harta nih ya, berpuasa, hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran. Bagaimana kita cara memberi? Kita baca ayo. Matius 6 ayat pertama dan selanjutnya. Ingatlah, ingat katanya. Janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau, saudara dan saya, memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan oleh orang yang munafik, ya. Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya begini. Kalau kita memberi, harus punya dasar yang benar. Tuhan Yesus sangat memuji ketika Anda memberi. Tetapi ketika Anda memberi dengan cara yang salah, dengan dasar yang salah, ini yang dicela oleh Tuhan. Jadi kalau memberi, yang pertama jangan dicanangkan, jangan gembar-gembor. Ayo tanggal sekian mau baksos. Masuk di medsos, di WA, di mana. Tanggal sekian kita mau kasih hadiah, mau kasih memberi kepada orang miskin. Sombongnya bukan main tuh. Orang yang gak mampu. Ya, jangan gembar-gembor. Belajar mulai sekarang kalau memberi itu gak usah kita rame-rame. Gak usah bicara ke kiri kanan. Gereja pun gak perlu. Baksos. Ya, supaya kasih lihat bahwa kita orang Kristen, orang yang baik. Ya, bahwa kita menjalankan firman. Tapi ini tidak sesuai dengan firman. Ya kalau mau memberi gereja datangnya aja rumah jemaat, kunjungan. Bawa kayak itu sembako, apa yang mau diberikan. Gak usah rame-rame. Ini yang dia maksud. Ya. Karena ketika kita melakukan di depan umum, katanya. Maka kita seperti yang dilihat dalam bahasa asli ini, theatenai. Anda sudah melakukan sesuatu bioskop. Supaya dilihat orang. Oh GBI sedang bagi-bagi sembako. Supaya orang tahu. Anda sudah menjadi aktor katanya. Tanpa sadar kita ingin menjadi aktor. Ingin memperlihatkan kemurahan hati kita. Supaya dipuji. Hebat gereja. Hebat begini. Firman Tuhan mengatakan Anda melakukan sebagai aktor. Anda munafik. Itu bukan yang diinginkan Tuhan cara memberi. Kalau memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya kalau memberi jangan sampai orang yang dekat dengan kita sampai tahu. Lu tau gak kemarin gua ke rumahnya, gua kasihan, gua bantulah ini, gua bantulah itu. Ini yang dimaksud ini. Gak perlu sampai banyak orang tahu. Ya. Saya tahu ada orang yang melakukan seperti ini. Kalau dia berkunjung dalam kunjungan gereja, ya toh, ke rumah jemaat yang sedang sakit atau sedang mengalami kesusahan, kita kunjungan nanti mungkin ada satu yang diutus untuk memberikan titipan gereja. Dia cuma bilang sama tuan rumah, ayo mau numpang ke toilet dong. Sebelah mana? Tolong diantar dong. Nanti diantar sama punya rumah. Begitu sebelum saya di tengah jalan, di dalam nggak ada orang, dia keluarin tuh amplopnya dari gereja titipan. Atau ini ada berkat. Itu cara yang Tuhan mau. Ya, karena apa? Ketika Anda memberikan di depan umum, Anda sudah mempermalukan orang itu. Mempermalukan orang itu. Dari ketika diberikan di depan umum, terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita merasa bangga. Kita sudah merasa berhasil memancing perkataan mereka itu yang menerima untuk memberi pujian kepada kita. Maka firman mengatakan engkau sudah mendapat upahnya. Upah yang kau terima itu adalah apekin. Upah yang diterima itu di hadapan umum itu adalah merupakan upah yang dari manusia. Atas dasar kita memberi dengan dasar theatenai, menjadi bioskop. Ya. Dipandang terus, dilihat orang, gitu. Engkau mendapat upah katanya, tapi upah dari manusia. Tetapi ketika engkau memberi dengan diam-diam, maka Bapa dengan seksama melihat. Bahasanya bukan theatenai lagi. Bahasa melihat yang kedua ini adalah belepon. Ketika engkau memberi tanpa gembar-gembor, ya, tidak di hadapan umum, maka itu yang Tuhan lihat. Belepon dalam bahasa aslinya. Yang mendapat upah itu seperti itu. Amin. Makanya gereja juga jangan suka bikin warta-warta. Diakonia dan itu dan segala macam. Memang kita harus melakukan diakonia, perlu. Tapi nggak perlu dicatat-catat di pengumuman, di apa, maksud di WA, maksud di
masuk di Instagram, masuk di Twitter dan segala macam. Kasih lihat. Kita terlalu seperti itu. Mau makan aja di foto sekarang. Apa yang nggak difoto? Seluruh dunia tahu. Ya toh? Ada sedikit masalah aja, ikut kita terpancing untuk memberikan pandangan-pandangan dan segala macam. Jangan terjebak. Kalau memberi, kita harus memberi sesuai dengan apa yang firman katakan. Bapak Ibu bisa membaca lagi, ya, lebih seksama, ya. Kalau mau lebih jelas lagi sekarang beli itu tafsir, buku tafsir. Apa sih? Karena Alkitab yang kita baca ini pada saat diterjemahkan, ini bahasa Indonesia belum maju. Maka terus diubahkan supaya disederhanakan. Banyak kata-kata yang kurang pas dengan aslinya. Jadi kalau saya mengatakan bahasa-bahasa yang teologis itu bukan karena mau sosokan, tapi mau sampaikan sebenarnya gitu. Ini yang pertama tentang memberi. Ya. Jadi kalau memberi jangan sampai orang lihat, jangan kasih tahu, bahkan ngungkit-ngungkit lagi, lupa kalau dia tuh dulu waktu susah saya yang kasih tuh. Saya yang sekolahin tuh, lupa tuh. Supaya orang tahu kalau kita ini pernah berjasa. Tuhan gak suka dengan hal itu. Amin. Amin. Diam-diam aja. Kalau memang sudah kalau udah Tuhan berkenan pasti dapat. Waktu masih muda kita naksir sama seseorang, hati kita ada, kita memberikan, kita diam-diam kan. Ya toh? Iya, nggak usah gembar-gembar sama orang. Suka sama dia nih, aku mau berikan hatiku kepada dia dan segala macam. Amin. Amin. Berikan. Namun dalam pemberian manusia kadang-kadang palsu. Kalau bicara itu memberikan yang terbaik, tetapi bukan yang terbaik. Ada kebakaran di seberang atau di mana gitu. Kita mau memberi, tapi yang diberi itu barang-barang bekas. Maaf loh. Kita pilih-pilih, ini kayaknya udah nggak bagus, ini udah nggak model, udah nggak pas, udah apa? Ya agak sedikit, udah kusam. Pisahin apa yang kita nggak pakai, kita kasih sama orang itu. Sering kita memberi seperti itu. Mendingan beli satu potong yang baru daripada barang-barang bekas. Ya kan? Kita merasa bahwa emang dia pantas lah pakai barang itu, kan orang susah. Yang penting dikasih. Ini palsu sebenarnya. Di rumah piara kucing, piara anjing, beranak, berisik, bau. Tanya sama, mau nggak kamu? Saya punya kucing, punya anak anjing yang bagus, dikasih. Terima kasih ya. Lucu ya, terima kasih. Sebenarnya kita tidak memberi, kita membuang. Sering. Ini kepalsuan. Ya. Pacaran, udah lama, kasihlah cincin. Artinya apa? Jangan kemana-mana, supaya orang lihat itu cincin. Kamu tuh ada yang punya. Ya. Itu pemberian-pemberian manusia. Palsu. Kadang-kadang memberi supaya mendapat kemudahan, suap. Sering terjadi. Ya, mungkin ada yang melanggar, anggota keluarga, kita memberi kepada yang berwenang, supaya apa? Supaya mendapat keringanan. Mendapat pembebasan. Ini pemberian-pemberian manusia. Kita mau belajar bagaimana cara memberi yang baik. Amin. Hal yang kedua, tentang berdoa. Yuk kita baca yang kedua. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tuh. Kenapa? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau mau doa jangan gembar-gembor. Di sana, ayo doa terobosan, doa ini rame-rame supaya orang lihat.
Kita ini orang yang rohani, berdoa. Tuhan bilang kalau berdoa, masuk pintu, tutup. Berdoalah kepada Bapa di sorga. Ya toh? Apalagi doanya kadang-kadang sifat doanya itu bertele-tele. Sifat doanya kadang-kadang di mimbar ini bukan berdoa kepada Tuhan, tapi menegur kepada umat. Ya, kadang-kadang kita dengar ya, berdoa, tapi doanya bukan kepada Bapa, tapi supaya didengar oleh yang ikut berdoa, disindir melalui doa. Anda pernah merasa enggak? Disindir dari doanya di atas mimbar. Jangan. Doa dijadikan satu penghakiman. Munafik. Kelihatannya keren. Dapat upah. Tapi di hadapan Tuhan enggak. Masuk aja ke kamar. Tutup. Doa. Tuhan. Hati saya bingung. Dengan bahasa yang sederhana aja. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mau berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Engkau Tuhan yang baik, yang akan mendengar. Ketika aku berseru di kamar ini. Percaya, Tuhan mendengar. Amin. Tuhan menjawab, bukan karena saya yang menjamin, karena firman sendiri yang mengatakan. Ya, nggak perlu rame-rame, nggak perlu dicanangkan. Berdoalah, ya, jadikan suatu gaya hidup, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Doa itu merupakan nafas katanya. Bangun tidur doa, ya, di mana setiap saat Anda kalau bisa berdoa, berdoa. Mau makan berdoa, mau melakukan apapun berdoa, minta pimpinan Tuhan. Jangan kita tidak bersekutu dengan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini akhir zaman. Kita harus berdoa. Amin. Harus berdoa. Kalau di gereja ada jam-jam doa, ya datanglah. Memuji, menyembah, ya doalah. Kalau ada yang memimpin doa, saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita sedang berdoa di gereja, diminta Bapak ini untuk berdoa, dia sedang berdoa. Kadang-kadang kita nggak mengerti dalam pimpinan itu. Di depan berdoa, kita di sini berdoa juga. Sehingga otoritas mengambil otoritas. Kalau di tempat di mana saya melayani, kalau ada yang memimpin doa, yang lain hanya amin, amin. Udah aja nggak usah ikut doa juga. Aduh, kayak yang ini belum didoain nih. Yang ini enggak, bikin bingung. Otoritas iya toh. Amin, aminin aja. Itu bahwa kita mengikuti di dalam kepemimpinan yang memimpin doa. Amin. Amin. Berdoa ya. Kalau ada jam-jam doa bersama pengerja ya kadang-kadang kan memang membutuhkan kesatuan hati berdoa, tapi kan nggak doanya di pinggir jalan, di gereja, ya kan? Kalau disuruh pimpin doa, doa aja, jangan. Saya belum bisa. Tapi kok di rumah pinter ngomongnya. Marah-marah kuat suaranya. Kok di gereja kecil suaranya. Doa aja. Kalau kita nggak memulai belajar untuk berani berdoa di hadapan umum, ya pada di antara rekan-rekan, kita tidak akan pernah maju. Amin. Tidak akan pernah maju. Kadang-kadang orang itu nggak berdoa takut, tapi mau ikut pelayanan. Capek yang begitu. Ya, ketemu orang yang kita melayani dengan orang yang masih bayi rohani. Seperti kita mau bawa anak kita harus dimandiin dulu, pakaiin baju dulu, ya kan? Bawain dia punya susunya apa, udah jalan mesti digendong lagi. Capek gitu. Kadang-kadang tanpa sadar kita orang bayi rohani, kita bukan ikut di dalam pelayanan, tapi mungkin beban. Kita mau maju. Semuanya bisa berdoa ya. Amin. Bapak-bapak pimpin doa di rumah. Ya. Bangun tidur, ayo mah kita doa. Ya. Anak-anak ayo, kalau ada waktu anak-anak masih bisa memungkinkan. Minimal suami istri harus berdoa, yang pimpin adalah bapaknya. Ya. Belajar mulai sekarang, ini udah kita mau masuk dalam masa kesukaran. Karena bapak itu, suami itu adalah imam. Ya. Dia harus memimpin. Ya, kepala dia, ya, firman Tuhan.
Bisa bapak-bapak doa, pimpin doa? Bisa ya? Amin ya? Iya. Kalau bapaknya nggak ada, ibunya. Ibu yang memimpin doa dalam keluarga. Ya. Kita pencatat seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya, itu disebut janda. Tapi janda dalam Alkitab adalah orang yang harus dihormati. Seorang janda adalah seorang tiang doa. Kalau Anda baca. Tapi janda-janda yang kalau masuk ngobrol bukan janda namanya. Ya, yang kalau mengaku janda itu benar-benar Anda pendoa. Sangat dihormati. Makanya harus disantun. Ya. Dan yang boleh disebut janda, Alkitab mencatat di usia 60 ke atas. Yang 60 ke bawah masih belum disebut janda. Belum boleh didaftarkan mendapat diakonia. Ini firman Tuhan. Kalau di bawah 60, Rasul Paulus kata jangan dulu. Dia masih bisa ini. Ya kalau nggak kuat ya kawin lagi aja nggak apa-apa. Ini kebenaran, bukan saya yang sampaikan. Anda bisa baca di Timotius. Amin. Kita perlu doa ya. Doa ya. Seminggu berapa kali doa di sini? Pak Paulus yang tahu. Sedang zoom kali. Oke, yang ketiga. Dikatakan apa? Hal berpuasa. Banyak jemaat, hamba Tuhan tidak berpuasa. Puasa itu menyatakan sesuatu, ya. Saya persingkatnya nggak baca aja, saya sampaikan aja. Anda nanti baca juga tentang hal berpuasa. Sikap diri, merendahkan diri. Bahwa kita ini adalah orang yang terbatas. Kita ini tidak mengandalkan pikiran kita, kepandaian kita, harta kita, gelar kita, tidak. Kita menyatakan merendahkan diri. Berpuasalah. Supaya gampang puasa saya ajarkan kepada kita. Anda makan jam 7 pagi. Ya. Bukan banyaknya waktunya kita berpuasa. Tuhan gak mau Anda berpuasa melakukan anoreksia. Artinya melakukan sesuatu untuk menyatakan kadar rohani. Tapi menyiksa diri. Tuhan gak mau. Coba dimulai jam 7 makan. Selanjutnya sampai jam 10 Anda tidak makan. Ya. Anda tidak ngemil. Tidak apa. Nanti setelah itu boleh. Kalau haus ya boleh minum. Jangan gak minum. Ya. Nanti mengalami kekurangan cair. Tapi tidak makan 3 jam. Dan 3 jam itu dipakai untuk bersekutu, berdoalah sama Tuhan. Nyanyi kayak lagu rohani atau apa. Ini udah 3 jam. Nanti jam 12 kan makan. 3 jam lagi ya nggak makan lagi. Di hari apa gitu Anda ya. Nggak harus setiap hari, seminggu 2 kali, 3 kali lakukan hal itu. 3 jam lagi sampai jam 3. Nggak makan. Nggak ngemil. Ya, Anda banyak berdoa. Ingat doa apa ya, keluarga ke siapa, Anda doakan aja. Ya toh? Udah jam 3 Anda boleh makan, ngemil maksudnya. Ya, jangan terlalu banyak makan juga. Apalagi yang sudah di usia 40 ke atas. Gula jangan sampai tinggi. Nanti jam 6 makan. Atau jam 5 sore. Ya 3 jam lagi, udah 9 jam. Sehat saudara. Ada puasa. Anda mau seminggu sekali, 2 kali, mau 3 kali, terserah. Ini yang paling gampang berpuasa. Bukan jamnya. Ada yang menentukan dari jam sekian, jam 10, sampai sekian. Ya yang sakit gula, yang ada sakit gak kuat. Akhirnya gak mau puasa. Belajar puasa. Amin. Dan gak perlu kasih tahu. Orang tahu kita puasa. Ya. Bahkan emosi kita gampang meledak. Ketika kita puasa, bukannya kita sedang penundukan diri, tapi emosi cepat meledak. Supaya orang tahu. Firman Tuhan kata kalau kau berpuasa sampai ada yang tahu. Kasih wajah yang senyum. Anda berdandan. Orang nggak tahu. Ketika Anda berpuasa ada yang ngajak makan. Oh nanti saya makannya jam 3. Oh nanti saya makannya jam 6 sore. Baru udah makan. Orang tahu kau yang mengerti. Oh sedang puasa dia. Mau sebelum, oh saya lagi puasa nih. Udah jam 6 nih. Oh ini. Gembar-gembar kasih tahu bahwa kita ini orang rohani. Berapa banyak orang berpuasa, bukannya berpuasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ingin menyatakan dia orang yang sangat rohani.
Ini kebenaran, saudara. Bukan sesuatu yang dari hasil perenungan. Enggak, kalau khotbah itu ya apa yang ada disampaikan di sini aja kita. Nggak usah direnung-renungkan yang terlalu jauh, nanti malah jadi pikiran manusia yang disampaikan. Sehingga membuat dalil-dalil dan doktrin-doktrin yang baru. Yang ada di sini aja. Dan dua nasihat. Dikatakan apa? Hendaklah engkau tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kita banyak mengalami kesulitan. Enggak perlu khawatir. Jangan kumpul-kumpulin ini, kumpul-kumpulin itu. Harta. Kemarin saya berkhotbah di kedukaan tentang Salomo. Saya mau tutup dengan ini. Salomo, kalau di pengkhotbah 8 ayat 8, tidak seorang pun bisa menahan hari kematian. Dia galau, dia stres. Ternyata ada hari kematian. Begitu banyak hartanya. Begitu banyak kekuasaannya. Sebentar lagi akan diambil oleh orang yang tidak melakukan seperti dia, bekerja keras. Dia pikir-pikir dengan kegalauan itu ternyata orang kaya mati. Orang miskin mati. Orang yang bijaksana harus mengalami kematian. Orang bodoh juga harus mengalami kematian. Yang gemuk, yang kurus, yang berkuasa, yang tidak berkuasa juga harus mengalami kematian. Dan dia sangat marah. Karena akibat dari kesenangan ya, mengumpulkan harta. Nanti kalau udah mati akan dilupakan. Tidak akan dikenang. Ya. Ternyata dalam hidup itu tidak ada sesuatu yang baru. Sudah ada dari dulu. Mungkin sebelum saya lahir sudah ada. Anda pakai baju, model rambut, sekarang kayaknya baru bagian anak. Udah ada dari dulu. Gitu. Model yang dulu udah seperti itu. Gitu. Yang kunci-kuncir, yang kayak Mongol segala macam, pakai pita dan segala macam. Ya, celana yang dengki apa. Nanti sebentar lagi juga keluar lagi celana yang model besar lagi. Yang namanya cut bray balik keluar lagi nanti. Nggak ada yang baru katanya. Di dunia ini nggak ada yang baru. Ya, dia bilang sia-sia aja nih. Ternyata hidup nih. Apa yang mau dicari dia bilang. Ya, banyak harta, banyak ini kekuasaan. Ternyata seperti menjaring angin. Akhirnya dia sadar bahwa hidup yang paling penuh yang diperhatikan adalah satu, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Salomo katakan itu. Ayo mari. Ya, mumpung masih ada waktu, kita mau menikmati waktu yang Tuhan berikan. Jangan hidup di masa yang lalu, kenangan masa lalu. Jangan hidup dengan kekhawatiran tentang masa depan. Tapi waktu yang Tuhan berikan sekarang, kita nikmati. Amin. Amin. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Belum punya ini, belum punya itu, gak perlu. Ya, semuanya akan ditinggalkan kok. Saya percaya kita sudah memiliki pengetahuan dasar tentang memberi, tentang berdoa, ya, terus tentang berpuasa, dan tidak perlu takut dan khawatir. Ya, Tuhan akan memelihara. Amin. Ayo mumpung masih kesempatan, kita mau angkat dalam pujian. Hidup ini adalah kesempatan.